Kalau dipikir-pikir, anggapan bahwa Amerika adalah raja basket dunia mungkin sebentar lagi akan sirna. Ketika musim NBA 2022-2023 dimulai, totalnya ada 120 pemain NBA yang berasal dari luar negara Amerika. 120 pemain tersebut berasal dari 40 negara total. Lalu 5 MVP terakhir dalam 5 musim terakhir semuanya adalah pemain dari luar Amerika. Giannis berasal dari negara Yunani, Nikola Jokic berasal dari Serbia, dan Joel Embiid berasal dari Kamerun. Keberagaman mulai terjadi di NBA. Tapi sebenarnya siapa yang memulai semua ini? Siapa pemain-pemain pertama dari setiap negara yang masuk ke NBA? Dan kapan itu terjadi? Akan kami bahas dalam episode kali ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Kanada. Awal musim ini, Kanada menyumbangkan pemain internasional terbanyak di NBA dengan 22 pemain total. Hal itu mungkin karena ada satu tim NBA yang memang berbasis di Kanada, yaitu Toronto Raptors. Di mana Raptors punya 8 pemain total yang berasal dari luar Amerika, terbanyak dari semua tim. Namun pemain Kanada pertama yang masuk ke NBA adalah Hank Biasati. Pemain bertinggi 180 cm ini dikatakan sebagai pemain internasional pertama dalam sejarah NBA, di mana ia bermain di Liga BAA, Liga Pendahulu NBA pada 1 November 1946. Hari itu juga hari pertandingan pertama dalam sejarah BAA, di mana Hank bermain untuk tim Toronto Huskies. Ia cuma bermain 6 pertandingan dan mencatatkan 1 poin per game. Tapi Hank juga adalah pemain profesional MLB atau baseball. Dan setelah 6 pertandingan itu, ia berkata ia lebih cocok bermain baseball, hingga ia meninggalkan timnya. Ia sempat masuk lagi ke BAA dan di draft di urutan pick ke-13 ronde 2 BAA draft 1947. Namun tak pernah bermain di tim itu sama sekali. Pemain Kanada terbaik yang pernah ada di NBA adalah Steve Nash, Andrew Wiggins, dan Shai Gilgeous-Alexander. Australia juga menjadi salah satu penyumbang pemain internasional terbanyak di NBA pada awal musim ini dengan 10 pemain total. Memang banyak pemain hebat yang berasal dari negara ini seperti Andrew Bogut, Kyrie Irving, Ben Simmons. Namun yang mengawali semua itu adalah Luke Longley yang didraft di urutan pick ke-7 pada NBA Draft 1991 ke Minnesota Timberwolves. Namun ia terkenal pada masa ia bermain di Bulls era Michael Jordan, di mana ia menjadi center inti dari tim itu dan menjadi jangkar defense bagi Bulls di daerah paint area. Musim terbaiknya adalah musim 1997-1998 dengan raihan 11,4 poin per game dan 5,9 rebounds per game. Totalnya, raksasa bertinggi 218 cm ini telah meraih 3 gelar juara beruntun NBA pada 1996 sampai 1998. Prancis. Sejarah negara Prancis tentu erat dengan tim San Antonio Spurs. Yang terhebat dari semuanya tentu adalah Tony Parker yang meraih 4 kali juara NBA bersama Spurs, lalu Boris Diaw yang juga sempat juara bersama Spurs dan menjadi Most Improved Player NBA 2006. Masih ada bintang NBA Rudy Gobert dan calon pemain NBA terhebat sepanjang masa yaitu Victor Wembanyama. Namun yang pertama menghubungkan basket Prancis dengan NBA adalah Tariq Abdul Wahad yang didraft di urutan pick ke-11 pada NBA Draft 1997 ke Sacramento Kings. Tariq bertinggi 198 cm. Pemain dengan nama asli Olivier Saint-Jean ini langsung menjadi pemain inti di Kings di musim pertamanya. Dan puncak karirnya pada musim 1999-2000 dengan rataan 12,2 points per game dan 1,2 steals per game di Orlando Magic. Namun karirnya harus berakhir cepat karena ia selalu berkutat dengan cedera. Padahal ia terkenal akan defense-nya yang hebat. Cuma 6 musim bermain di NBA, ia dilepas oleh timnya Mavericks pada 2005 dan ia tak pernah main di NBA lagi. Spanyol juga menghasilkan banyak pemain NBA dan merupakan negara pesaing Amerika kalau di ajang FIBA atau Olimpiade. Bintang-bintang NBA seperti kakak beradik Paul dan Marc Gasol berasal dari negara ini. Namun pemain Spanyol pertama yang masuk ke NBA adalah Fernando Martin, yang masuk ke NBA di urutan pick ke-38 ronde 2 NBA Draft 1985 ke New Jersey Nets. Pemain bertinggi 206 cm ini juga adalah pemain Eropa kedua yang bermain di NBA. Namun ia baru bermain pada musim 1986-1987 untuk tim Portland Trail Blazers. Ia cuma bermain 22 pertandingan di sana dengan raihan 5,4 points per game dan 6,9 rebounds per game. Dan sisanya ia cedera selama 2 bulan. Dan ia tak pernah bermain di NBA lagi setelah itu. Tapi Fernando adalah bintang di Liga FIBA, di mana ia pernah menjadi juara FIBA Club World Cup 1981. Tapi sayangnya di usia 27 tahun ia meninggal dunia karena kecelakaan mobil. Nigeria di awal musim ini juga jadi salah satu penyumbang pemain NBA internasional terbanyak dengan 5 pemain. Nigeria juga terkenal karena punya legenda Hakeem Olajuwon yang dikatakan sebagai pemain internasional terhebat dalam sejarah NBA
yang menjadi motor utama Rockets juara 2 kali beruntun pada 1994 dan 1995. Dari research yang gue lakuin, gue jujur nggak nemuin siapa pemain Nigeria pertama yang masuk ke NBA. Yang paling lama gue bisa temuin yaitu Olajuwon sendiri. Jadi mari kita anggap Olajuwon juga adalah pemain NBA asal Nigeria pertama yang masuk ke NBA. Pemain bertinggi 213 cm ini juga pemain Nigeria yang didraft di urutan pick pertama dalam sejarah NBA. Pemain Nigeria pertama yang menang MVP, Defensive Player of the Year, serta terpilih dalam 50 dan 75 pemain NBA terbaik sepanjang sejarah. Jerman juga punya legenda Dirk Nowitzki yang dikatakan sebagai pemain internasional terhebat sepanjang sejarah NBA hanya di bawah Olajuwon. Ia membawa Mavericks juara 2011 padahal ia tak punya pemain bintang lain selevelnya di tim itu. Ada juga Detlef Schrempf yang sempat menjadi bintang Supersonics. Namun pemain Jerman pertama yang masuk ke NBA adalah Frido Frey yang masuk ke NBA pada musim 1946-1947. Musim itu juga musim pertama Liga BAA yang sekarang NBA dimulai. Pemain bertinggi 188 cm ini bermain untuk tim New York Knicks dan mencatatkan raihan 3,8 poin per game dalam 23 kali bertanding. Rest in peace for Frido Frey. Argentina pernah memberikan sejarah pahit bagi tim basket negara Amerika, di mana Argentina mengalahkan USA pada Olimpiade 2004. Padahal tim tersebut punya LeBron James, Tim Duncan, dan Allen Iverson. Skuad tersebut dipimpin oleh Manu Ginobili, yang dikatakan sebagai pemain Argentina terhebat sepanjang sejarah NBA, yang 4 kali juara bersama Spurs dan 2 kali All-Star. Namun pemain Argentina pertama yang masuk ke NBA juga adalah Ginobili. Pemain bertinggi 198 cm ini didraft di urutan pick ke-57, ronde 2 pada NBA Draft 1999 ke San Antonio Spurs. Namun ia baru main pada musim 2002-2003. Tak hanya itu, tapi Ginobili juga adalah pemain yang menciptakan Eurostep, gerakan yang sangat efektif digunakan oleh semua pemain NBA sekarang bahkan dunia. Jepang juga mulai melahirkan pemain-pemain NBA yang lumayan. Yang terbaru ada Yuta Watanabe, shooter tajam yang sempat memimpin persentase tembakan 3 angka tertinggi awal musim ini. Lalu ada Rui Hachimura yang sempat meledak di playoff bersama Lakers kemarin. Namun pemain Jepang pertama yang masuk ke NBA adalah Yuta Tabuse. Pemain bertinggi 173 cm ini sempat undrafted pada NBA Draft 2002. Namun baru ada tim yang mau merekrutnya pada musim 2004-2005 yaitu Phoenix Suns. Di game debutnya, ia lumayan dengan langsung mencetak 7 poin. Namun hanya main 4 pertandingan saja dengan rataan 1,8 poin per game dan cuma main 4,3 menit per game, ia pun dilepas oleh Suns. Sempat bermain dengan Clippers pada preseason 2006, namun ia dilepas sebelum sempat memainkan pertandingan pertamanya di regular season. Namun Yuta sudah 2 kali menjadi juara Liga B-League, Liga Profesional Basket Jepang. Cina juga terkenal karena selain menjadi raja basket Asia, tapi juga punya legenda dan raksasa Yao Ming. Yao Ming tidak pernah luput dari jajaran All-Star selama ia bermain di NBA. Sayangnya karirnya harus berakhir lebih cepat karena cedera kaki. Namun Yao Ming bukanlah pemain pertama NBA yang berasal dari Cina, melainkan Wang Zizi. Karir pemain bertinggi 213 cm ini mungkin tak sesukses Yao Ming, tapi dia pernah 7 kali juara CBA, Liga Basket Profesional Cina. Totalnya Wang bermain selama 5 tahun di NBA dari tahun 2000 hingga 2005. Musim terbaiknya adalah musim 2001-2002 dengan raihan 5,6 poin per game dan bermain 11 menit per game. Namun setelah 2005, ia memutuskan untuk kembali bermain profesional di negara asalnya. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Buat kalian yang mau bikin jersey tim, langsung aja cek Easy Sportswear. Gratis konsultasi desain dengan Illustrator berkelas. Diproduksi dengan detail yang sangat tinggi. Lengkap pakai 2 mesin press yang berbeda. Satu style cuma 150.000. Warna dan bahan dijamin yang terbaik. Nih buktinya. Nah, jadi udah terbukti kan kualitasnya. No tipu-tipu. Langsung aja cek Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.